Selamat pagi Bapak Ibu, Shalom. Selamat berjumpa dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Saya percaya ada kasih setia Tuhan yang selalu baru setiap hari. Rahmatnya selalu baru setiap hari buat kita semua. Amin. Ya, puji Tuhan. Pagi hari ini kita akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan tentang kesabaran dan penguasaan diri. Kesabaran dan penguasaan diri ini merupakan buah roh yang Tuhan cari dalam kehidupan kita. Berkaitan dengan perkembangan zaman, ilmu pengetahuan dan teknologi, ya komunikasi yang begitu pesat, ya transportasi, ya semua sekarang serba instan, serba cepat, kilat, super ekspres bahkan, ya. Jadi istilah menunggu lama itu seolah-olah seperti sudah menjadi sesuatu yang tidak afdol lagi. Ya, semua pengen cepat. Ada jalan tol. Urusan pengennya juga cepat, tol, ada jalan pintas, saudara. Urusan dengan Tuhan pengennya juga cepat. Pengen cepat kaya, pengen cepat dapat jodoh, pengen cepat kawin, pengen cepat naik pangkat, pengen cepat terkenal, ya pengen cepat berhasil. Sehingga saudara berkaitan dengan perkembangan zaman yang begitu pesat, semua serba cepat, pengennya cepat, moral, terjadi krisis moral. Dan itu juga melanda dalam kehidupan anak-anak Tuhan dan gereja Tuhan. Tapi pagi hari ini kita mau belajar bahwa kesabaran dan penguasaan diri ini merupakan rem kehidupan. Yang itu sangat menentukan bagaimana kehidupanmu, kehidupanku akan menentukan siapa engkau dan saya kelak. Bagaimana engkau dan saya. Ya, kesabaran berbicara tentang, ya PowerPoint bisa terus berjalan. Kesabaran bicara tentang, ya dari bahasa aslinya itu terdiri dari dua kata long and suffering. Ini bicara waktu yang panjang dan penderitaan. Jadi kalau bicara kesabaran itu bicara sabar menunggu. Sesuatu yang enggak enak, penderitaan ya, tapi menderita bukan karena dosa. Tapi pastikan penderitaan untuk sesuatu yang berharga. Ini kok belum lanjut ya PowerPoint-nya. Ya. Kesabaran bicara tentang kemampuan untuk menunggu saat yang terbaik itu tiba. Kesabaran bicara tentang tahan, tabah, tidak tergesa-gesa, tidak mudah emosi, dan tidak mudah putus asa. Orang yang sabar, dia akan menguasai dirinya. Penguasaan diri bicara tentang kemampuan untuk menahan dan mengendalikan diri. Mengendalikan emosi, mengendalikan nafsu, mengendalikan perasaan, mengendalikan pikiran dan tindakan. Orang yang sabar dia akan menguasai diri. Inti dari kesabaran adalah penguasaan diri. Dan wujud dari penguasaan diri adalah kesabaran. Ini satu hal yang penting. Ada kemuliaan besar di balik kesabaran dan penguasaan diri. Yesus adalah teladan yang sempurna perihal kesabaran dan penguasaan diri. Ada perkenanan Tuhan yang besar atas kesabaran dan penguasaan diri. Saya merenungkan firman Tuhan ini, poin ini ya. Jadi kesabaran dan penguasaan diri itu betapa pentingnya. Karena ya firman Tuhan di dalam 1 Korintus pasal yang ke-13. Di sana juga dikatakan bahwa kasih itu sabar. Betul Bapak Ibu? Ya, kasih itu sabar, kasih itu murah hati, ya tidak cemburu dan seterusnya. Tapi kata pertama yang dijelaskan di sana, kasih itu sabar. Ucapkan sama 2, 3, kasih itu sabar. Allah adalah kasih. Dia adalah pribadi yang sabar. Kalau engkau mengasihi istrimu, kau harus sabar sama istrimu. Kau mengasihi anakmu, kau harus sabar dengan anakmu. Ya. Yesus ditinggikan oleh Bapa. Di dalam Filipi pasal yang kedua ayat yang ke-9 sampai yang ke-11. Ya. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama. Allah sangat meninggikan Yesus dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama. Supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut semua yang di mana? Di langit, yang ada di atas bumi, yang ada di bawah bumi, semua bertekuk lutut
tunduk pada nama Yesus. Segala kuasa tunduk kepadanya. Segala lidah mengaku Yesus Tuhan. Yesus adalah Tuhan bagi kemuliaan Allah. Ada kehormatan yang begitu rupa, yang luar biasa Bapa berikan kepada pribadi yang namanya Yesus. Dia ngalamin kemuliaan yang begitu besar. Apa di balik itu? Ada harga yang Yesus sudah bayar, yaitu kasih. Dan di dalam kasih itu ada kesabaran. Ungkapan yang kita boleh ingat kembali ya. Yesus pernah berkata di dalam Matius pasal yang ke-26. Lalu katanya kepada mereka, hatiku sangat sedih, mau mati rasanya. Waktu di Taman Getsemane, dia tahu bahwa dia harus mati untuk dunia. Dia harus mati untuk umat manusia. Dia berkata, hatiku sedih seperti mau mati rasanya. Satu penderitaan yang luar biasa yang Yesus alami. Dan dia berkata kepada muridnya, tinggallah di sini, berjagalah dengan aku. Secara manusia saking takut dan depresi yang begitu rupa yang Yesus alami untuk melakukan penebusan dosa bagi dunia dan manusia. Saudara, gak hanya itu. Yesus diludahi. Mereka meludahi mukanya. Saudara pernah diludahi? Kalau diludahi apa saudara respon reaksi kita? Wah. Dan mereka meninjunya lalu memukul dia berkata, cobalah katakan kepada kami, hai Mesias, siapakah yang memukul engkau? Yesus dilecehkan begitu rupa. Yesus diperlakukan begitu rupa. Tapi apa reaksi dan respon Yesus? Dia diam. Ya. Ayat yang lain mengatakan berikutnya. Atau kau sangka bahwa aku tidak dapat berseru kepada Bapakku supaya ia segera mengirim lebih dari 12 pasukan malaikat membantu aku? Jika begitu bagaimanakah akan digenapi yang tertulis dalam kitab suci yang mengatakan bahwa harus terjadi demikian. Ada kemungkinan pembelaan, ada kemungkinan pertolongan yang bisa Yesus lakukan. Tapi dia tidak lakukan itu. Karena apa? Apa yang harus tertulis harus tergenapi. Dia tahu porsi yang harus dia lakukan. Kasih kepada manusia. Harus ada kesabaran. Dalam penderitaan dia harus sabar. Dan di dalam kesabaran dia menahan dirinya begitu rupa, saudara. Dan semuanya itu dilakukan untuk siapa? Untuk kita. Jadi hari ini kalau kita hidup dalam kemuliaan, dalam berkat, dalam kasih, dalam sukacita, dalam anugerah. Karena ada harga yang dibayar oleh Yesus. Dan di sana ada apa? Ada kesabaran dan penguasaan diri. Kemuliaan dibayar dengan kesabaran dan penguasaan diri. Ada kemuliaan-kemuliaan yang akan kita alami. Yang Bapa sediakan untuk engkau dan saya. Dan kita harus membayar itu harganya dengan yang namanya kesabaran dan penguasaan diri. Akan ada kemuliaan, berkat dan sukacita yang akan orang lain alami melalui engkau dan saya. Tapi ada harga yang harus kita bayar, yaitu kesabaran dan penguasaan diri. Kalau Yesus sudah lakukan buat kita, mengapa kita tidak lakukan untuk yang lain? Next. Roh Kudus mengerjakan buah roh ini dalam kehidupan orang percaya. Buka hati kita, beri hidup kita untuk dia menuntun dan memengaruhi kita. Karena tidak mungkin kita menjadi orang yang sabar, orang yang tahan diri, tahan nafsu dengan kekuatan kita. Roh Kudus menolong, dia pribadi yang menolong engkau dan saya dalam kelemahan. Buka hati buat Tuhan dan Roh Kudusnya untuk dia bekerja kuat ada di dalam kehidupan kita. Sehingga buah roh yang namanya kesabaran dan penguasaan diri ada kuat dalam kehidupan kita. Saya akan membahas 3 hal. Alasan pentingnya kesabaran dan penguasaan diri dalam kehidupan kita. 2 hal ini akan menentukan bagaimana hidup kita. Ya, yang pertama, kesabaran dan penguasaan diri akan menentukan sukses dan gagalnya kehidupan kita. Rasul Paulus di dalam kitab 1 Korintus 9 ayat 25 sampai 27. Kita baca bersama ayat ini 2, 3. Tiap-tiap orang yang mengambil bagian dalam pertandingan menguasai dirinya dalam segala hal. Mereka berbuat demikian untuk memperoleh mahkota yang fana. Tetapi
kita untuk memperoleh satu mahkota yang abadi. Sebab itu aku tidak berlari tanpa tujuan. Dan aku bukan petinju yang sembarangan saja memukul. Tetapi aku melatih tubuhku dan menguasainya seluruhnya. Supaya sesudah memberitakan Injil kepada orang lain, jangan aku sendiri ditolak. Kehidupan ini adalah seperti sebuah pertandingan. Pertandingan apa yang dilakukan? Perlu latihan. Pertandingan apa yang mau dilakukan? Perlu menguasai diri. Makanan diatur. Waktu tidur diatur. Kebiasaan diatur. Menguasai diri dalam segala hal. Untuk mendapat mahkota yang fana. Untuk satu pertandingan jasmani fisik. Kita mesti melatih itu. Apalagi untuk masuk dalam pertandingan. Untuk memperebutkan mahkota yang abadi. Tubuh jasmani kita perlu dikendalikan, perlu dilatih, perlu dikuasai, perlu dikendalikan. Bicara kesabaran dan penguasaan diri, enggak jatuh dari langit, tiba-tiba ada, tiba-tiba terjadi. Itu harus dibangun dari sejak kecil, sejak anak-anak. Ya, kemarin sempat juga nengokin bayi ya. Bayinya nangis, weh gitu ya. Nah ini ada satu pengetahuan dari ibu-ibu. Jangan langsung digendong. Gitu ya. Ada ibu yang berkata gitu. Jangan langsung digendong. Nanti dia minta digendong terus. Kita bisa terjajah bayi kita minta digendong terus. Nah itu rupanya benar juga. Tapi memang bayi perlu kehangatan. Ya, dekapan seorang ibu di dada seorang ibu. Ayah, kehangatan itu perlu. Itu secara psikologis akan membangun perkembangan jiwanya. Tapi saudara, disiplin itu perlu bahkan sejak bayi. Minta susu pun bisa diatur. Kencing bisa diatur sejak kecil, saudara. Jadi ya kemarin Kamis Bapak Gembala kita sudah ngajarin tentang bagaimana mendisiplin anak, satu pelajaran yang berharga sekali ya, tapi saya nggak bicara itu di sini. Tapi yang saya mau tegaskan bahwa kehidupan ini sebuah pertandingan, kehidupan ini serius. Kehidupan ini harus berakhir dengan sebuah kemenangan dan bukan kegagalan. Dan kau dan saya harus melatih tubuh, mata harus dilatih, mata harus didisiplin, mulut didisiplin. Tangan kaki didisiplin, tidak untuk dimanjakan. Waktunya tidur, waktunya harus baca firman, mata harus dipaksa untuk baca. Saudara, betul? Harus ibadah, mau dingin, ya, hujan, disiplin. Saudara, ya, tidak hanya fisik kita yang kuat, tapi manusia roh, batiniah kita juga kuat. Ya, Salomo menjelaskan, next. Salomo menjelaskan bahwa keunggulan seorang manusia bukan terletak dari kekuatan fisiknya, tapi pada kekuatan batiniahnya. Amsal 16 ayat 32 sebelumnya. Amsal 16 ayat 32. Kita baca bersama ya. 2, 3. Orang yang sabar melebihi seorang pahlawan. Orang yang menguasai dirinya melebihi orang yang merebut kota. Saya merenung dan bertanya-tanya. Kok bisa ya? Ini firman Tuhan bilang, Salomo berkata, orang yang sabar melebihi seorang pahlawan. Loh, pahlawan itu kan orang yang berjasa. Seorang pahlawan itu kan bukan orang yang, ini bukan satu prestasi yang ringan kan, begitu. Tapi kenapa orang yang sabar ini bilang melebihi, berarti lebih besar. Orang sabar lebih berharga, lebih berprestasi dari seorang pahlawan. Saya renungkan, pahlawan itu adalah orang yang berjuang, betul saudara? Berjuang untuk mengalahkan musuh, saudara ya. Tapi saya renungkan kenapa ini dibilang lebih orang sabar itu. Yang saya tangkap adalah bahwa ada musuh yang lebih besar dari musuh-musuh yang di luar. Ya saudara. Yang perlu ditaklukkan. Di mana musuh itu? Musuh itu ada di dalam diri kita masing-masing. Jadi betapa butuh kekuatan dan kemampuan, saudara, untuk menaklukkan musuh yang namanya diri sendiri. Ego kita, kepentingan kita.
emosi kita. Dan di sana dikatakan bahwa orang yang menguasai dirinya melebihi orang yang merebut kota. Wow, betapa kekuatan yang besar diperlukan untuk menaklukkan, merebut sebuah kota. Tapi ada kekuatan yang lebih besar lagi yang diperlukan untuk menaklukkan suatu yang sulit, yang lebih dari itu, yang adalah diri sendiri. Oleh sebab itu untuk menjadi sabar, untuk menjadi menguasai diri, gak mungkin dengan kekuatan kita. Tapi ada kekuatan Allah di dalam dirimu dan di dalam diriku yang akan membuat engkau berhasil menang untuk menaklukkan musuh yang terbesar dalam hidup kita adalah diri sendiri. Amin, saudara? Dan saya renungkan, orang yang berhasil menaklukkan dirinya sendiri, dia akan berhasil menaklukkan yang lain-lainnya. Menang atas diri sendiri akan menang untuk aspek-aspek yang lainnya. Ya, ada sebuah peristiwa tentara pasukan Yunani, orang-orang tentara Yunani merebut kota Troya. Ada kota Troya yang direbut. Sebuah kisah ini menjelaskan bahwa pasukan Yunani ini membuat sebuah patung kuda. Tapi patungnya dari kayu besar gitu ya saudara. Dipajang di depan pintu gerbang kota Troya. Wah, ini jadi satu pajangan yang mereka ternyata rakyat di Troya itu kagum gitu ya. Terkagum-kagum dengan patung yang besar ini. Dan kemudian, wah ini barang berharga ada di depan. Ayo kita bawa masuk ke kota kita. Ayo kita selamatin ini sebelum diselamatin yang lain. Gak tahu itu milik siapa, angkut aja dibawa masuk ke dalam kota. Waktu tengah malam hari, saudara, apa yang terjadi? Ternyata di dalam patung kuda yang besar itu, bersembunyilah tentara prajurit-prajurit Yunani. Beberapa orang bersembunyi di dalam kuda yang digeret masuk itu, saudara ya. Dan pada waktu tengah malam, mereka keluar dari tubuh patung kuda itu. Dan mereka membuka pintu gerbang kota. Dan memanggil teman-temannya, masuk, masuk, serbu kota. Ya, saudara. Dan singkat cerita, kota Troya berhasil ditaklukkan, direbut dengan pasukan tentara Yunani dengan adanya orang yang bersembunyi di dalam itu. Sebuah kemenangan besar terjadi karena ada orang yang sabar, saudara, di dalam patung itu. Dia harus sabar dengan udara yang pengap. Dia harus sabar nunggu waktu malam tiba. Dia sabar untuk waktu yang terbaik untuk menyerang itu dilakukan. Saudara, dia menahan dirinya, dia menguasai dirinya, enggak kuat tahan diri. Tapi saudara, kemenangan berhasil. Saat kemenangan terhadap diri sendiri, kemenangan-kemenangan yang berikutnya akan Tuhan lakukan dalam hidup kita. Amin, saudara. Next. Ya. Firman Tuhan berkata Amsal 25 ayat 28. Orang yang tidak dapat mengendalikan diri adalah seperti kota yang roboh temboknya. Orang yang tidak dapat mengendalikan diri adalah seperti kota yang roboh temboknya. Pengendalian diri, penguasaan diri. Ini tidak hanya bicara tentang satu keamanan. Tapi kalau kita renungkan, kalau sudah enggak ada tembok, saudara, apa yang berharga di dalamnya akan dijarah. Betul, saudara? Akan hilang, saudara. Nah, demikian juga dengan kehidupan si Simson. Ya. Ada sesuatu yang berharga yang Tuhan sudah taruh di dalam hidupnya. Kekuatan supranatural yang tidak banyak orang punya. Tuhan beri itu di dalam hidupnya. Tapi apa? Dia lemah untuk di masalah pengendalian dirinya. Lemah untuk masalah cewek. Lemah untuk urusan mata. Ya, dengan wanita di Gaza. Dia tidur dengan pelacur. Di lembah Sorek dia ketemu dengan Delilah. Dan dia masuk jatuh di pelukan Delilah. Saudara, mata perlu dikendalikan. Kalau kita enggak mengendalikan mata kita, Tuhan yang akan mengendalikan. Saudara, dari kisahnya Simson,
rambutnya dipotong. Ya, sebagai seorang nasir Allah nggak boleh dipotong. Dan dia buka itu rahasianya kepada si cewek Delila ini. Potong rambutnya, hilang kekuatannya. Nggak hanya hilang kekuatan yang Tuhan beri dalam hidupnya. Matanya dicungkil, saudara. Mata yang liar, nggak bisa tunduk ya pada firman Tuhan, pada kebenaran, pada kekudusan. Dicungkil. Dan dia harus dituntun dengan gadis kecil. Dia diborgol, dia masuk dalam penjara. Dia dicemooh, dia dijadikan badut untuk melawak di tengah pesta pora dengan Dagon. Saudaraku yang terkasih, wow. Kalau kita nggak mengendalikan diri, Tuhan akan mengendalikan kita. Dan kehilangan banyak hal. Dan dijauhkanlah itu terjadi di dalam kehidupan kita. Amin, saudara. Next. Ya, peristiwa ini juga dikonfirmasi dengan peristiwa Gideon. Berikutnya. Ya. Untuk sebuah kemenangan besar, Tuhan pakai orang-orang yang sabar dan menguasai diri. Untuk menaklukkan orang Midian, bangsa Midian, orang Israel dijajah orang Midian karena bangsa Israel jahat. Tapi Tuhan mau lepaskan orang-orang Israel ini dari jajahan orang Midian. Tuhan bangkitkan Gideon. Ada 32.000 pasukan. Tapi Tuhan bilang apa? Terlalu banyak. Ya. Terus diumumkan, siapa yang takut? Silakan pulang. Siapa yang gentar? Silakan pulang. Sisanya dari 32.000 hanya 10.000. 22.000 pulang. Ya, pulang ke rumahnya. Tapi Tuhan bilang apa? Aku akan menyaring mereka. 10.000 saudara, untuk menaklukkan musuh, Tuhan masih mau saring. Jadi betapa untuk sebuah kemenangan besar, Tuhan mau satu kualitas. Apa itu? Tuhan bilang sama Gideon, suruh tuh 10.000 orang turun minum. Nanti yang minumnya dengan menjilat langsung gitu ke sungai. Gitu ya saudara ya. Kayak anjing, seperti anjing Alkitab berkata. Yang minumnya menjilat seperti anjing. Ya, pisahin, sono. Tapi yang minumnya dengan menadah dengan tangan dan baru diminum, kumpulin, sini. Gideon lakukan itu. Dan waktu terjadi seperti itu Tuhan bilang apa? Pakai bersama 300 orang. Jadi yang minum dengan mencedokkan tangannya, saudara, hanya 300 dari 10.000. Berarti betapa sulitnya. Betapa Tuhan serius dengan kualitas kehidupan untuk menang dalam sebuah pertandingan kehidupan. Kehidupan ini serius. Tuhan nyaring benar saudara. Siapa yang berhak? Ya. Oleh sebab itu Roh Kudus akan menolong kau dan saya untuk kita menang. Amin. Amin saudara. Ya, bersama 300 orang ini akhirnya orang-orang Midian ditaklukkan dan Israel bebas dari jajahan. Saudara, ya. Ada seorang tokoh, next. Ya, ini seorang pengusaha, saudara. Pengusaha kondang di Cina. Dia dinobatkan sebagai orang terkaya di Cina. Tahun 2004, 2005 itu masih termasuk kategori Huang Guangyu ini. Pengusaha terkaya di Cina. Nah, saudara, dia itu awalnya, dia ini adalah pendiri pemilik jaringan toko elektronik di Cina. Dia punya 1.200 gerai, dia di 200 kota. Berarti luar biasa, saudara ya, usaha bisnisnya. Dan latar belakang Huang Guangyu ini adalah, dia adalah seorang remaja yang putus sekolah, drop out, saudara. Remaja yang drop out. Tapi dia memulai bisnisnya dengan jual radio dan perlengkapan elektronik. Dan dia memulai usahanya di Emper Toko, di kaki lima. Dia pedagang kaki lima begitu ya. Jadi di pinggiran jalan gitu dia berjualan di sana. Dia membeli dari pabrik. Jadi ada pabrik di dekat kampungnya. Dia ambil produk itu dan dia jual. Dan ternyata laris. Dan dia sempat join dengan saudaranya, dia pindah ke Beijing dan dengan modal 40 juta rupiah. Kalau dikurskan itu modal awalnya Huang Guangyu ini 40 juta rupiah, saudara.
dengan berjalannya waktu dia sukses luar biasa. Dan dia dinobatkan sebagai pengusaha terkaya di Cina itu dengan aset 57,3 triliun. Bayangin saudara ya, 40 juta jadi 57 triliun. Itu berapa kali lipat? Luar biasa saudara ya. Tapi cerita berikutnya adalah bahwa dia harus masuk dalam penjara. Dia harus dipenjara 14 tahun dan rontok itu asetnya. Karena dia harus bayar kerugian-kerugian dan dia melakukan bisnis ilegal. Dia lakukan suap dengan 5 pejabat pemerintah dan ya dia serakah. Dia ambil jalan pintas. Nah dari pelajaran ini saudara saya menangkap bahwa saat kita sudah sampai pada satu titik menang. Di titik itu juga engkau dan saya perlu sabar dan menguasai diri. Amin saudara. Jadi ini sudah berhasil tapi masih kurang terus nih saudara ya. Rontok saudara. Nah saudara Tuhan akan lakukan bagiannya. Mari kita lakukan bagian kita. Poin yang kedua. Kenapa kesabaran dan penguasaan diri ini mesti ada dalam hidupmu dan hidupku. Buah itu penting. Tuhan mencari itu untuk kepentingan kita juga nantinya. Ya. Poin yang kedua adalah kita menantikan waktu Tuhan. Pengkhotbah 3 ayat yang ke-11 kita baca bersama. 2, 3. Ia membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Bahkan ia memberikan kekekalan di dalam hati mereka. Tetapi manusia tidak dapat menyelami pekerjaan yang dilakukan Allah dari awal sampai akhir. Hidup di dalam Tuhan adalah kehidupan yang indah. Bapak Ibu percaya? Ngalami? Mau terus ngalami? Firman Tuhan berkata, ia membuat segala sesuatu indah. Tapi kata-katanya berikutnya adalah pada waktunya. Ada waktu yang sempurna dari Tuhan. God's perfect timing. Ada waktu yang sempurna dari Tuhan buat hidupmu dan hidupku. Ya ada sebuah ayat. Ya nanti aja ayatnya ya. Ini ngomong-ngomong dulu tentang menanti waktu Tuhan. Karena hidup di dalam Tuhan itu indah. Ya. Ibu petani ini saudara, dia nabur benih. Dia akan harus nunggu. Dia harus menjalani proses. Dia harus nunggu proses. Pagi tabur, dia tidak akan menuai malam. Betul saudara? Dia harus nunggu. Nah, begitu juga hidup di dalam Tuhan. Tunggu waktu, ikuti proses. Suatu hari ada seorang pria yang menemukan sebuah kepompong kupu-kupu. Wah, dia nganggur nih kayaknya cowok ini ya. Dia asik. Dilihat terus, diikuti terus perkembangan dari kepompong kupu-kupu ini. Nah, dia lihat terus dan dari hari ke hari dia, loh kok dari kepompong itu ada sebuah lubang kecil ya. Terjadi ada lubang kecil di ujung kepompong itu. Dan bergerak gitu ya. Ternyata ya dia beranggapan bahwa kupu-kupu yang di dalam itu akan keluar. Tapi keluarnya melalui lubang kecil itu gitu ya. Mungkin gerak-gerak begitu. Tapi dia melihat dari waktu ke waktu. Kasihan loh ya. Kok dia mau keluar dari lubang kecil ini. Susah sekali. Dan rasanya dia tunggu seolah-olah terhenti dan tidak ada perkembangan lagi begitu ya. Tapi dia tahu si cowok ini bahwa ini ada kupu-kupu yang mau keluar lewat lubang kecil itu. Susah, gak bisa. Udah deh daripada kelamaan. Aku kasihan. Dia ambil gunting dan dia potong itu. Kepompongnya itu. Di ujungnya. Dan kemudian keluarlah si kupu-kupu itu. Tapi dia kaget saudara. Karena kupu-kupu yang keluar itu tubuhnya bengkak. Begitu ya. Tubuhnya bengkak. Dan sayapnya dia tunggu, dia akan terbang begitu ya. Tapi ternyata sayapnya itu keriput, kisut begitu ya. Loh, dia tunggu berhari-hari, dia tunggu kupu-kupu ini terbang. Tapi ternyata kupu-kupu itu tidak pernah terbang. Justru dia merangkak dengan tubuhnya yang bengkak dan sayap yang kisut tetap aja kisut.
Saudara, ternyata apa yang terjadi? Cowok ini nggak paham dengan apa yang mestinya terjadi. Ternyata ya, maksud baik dari cowok ini justru membalik keadaan yang seharusnya. Tuhan memakai lubang kecil itu, saudara, sebetulnya. Tuhan itu memakai lubang kecil di kepompong itu untuk kupu-kupu itu keluar dan dia akan berusaha. Dia akan berusaha keluar. Dan saat dia berusaha keluar dengan jerih lelahnya, dengan kesulitannya itu, pada saat dia berupaya begitu rupa, meronta untuk keluar, pada saat itu akan keluar cairan dari tubuh kupu-kupu itu. Dan cairan itu sebetulnya berguna untuk pelumas dari sayapnya. Sehingga sayapnya itu akan berkembang dan akan berfungsi sebagaimana yang seharusnya. Tapi cowok ini enggak tahu, saudara. Nah, sehingga apa yang terjadi? Apa yang seharusnya yang baik terjadi tidak terjadi karena yang sulit tidak dilalui. Ada kesulitan-kesulitan yang terjadi mungkin dalam kehidupan kita yang Tuhan izinkan itu terjadi dalam kehidupanmu dan kehidupanku. Tapi itu merupakan proses Tuhan untuk engkau ngalamin yang indah pada waktunya. Oleh sebab itu sambutlah kesulitan-kesulitan yang Tuhan izinkan, tantangan dan masalah. Tapi pastikan kesulitan tidak terjadi karena kita lalai, karena kita hidup dalam dosa. Selama kita hidup dalam kebenaran, kita hidup dalam ketaatan. Kesulitan itu merupakan alat Tuhan untuk kita ngalamin yang baik dari Tuhan. Karena ada waktu dan proses. Berikutnya, Yusuf, saudara. Yusuf masuk sebelumnya. Yusuf masuk dalam waktu dan proses Tuhan. Dia dapat mimpi, mimpinya itu terjadi. Tapi tidak langsung terjadi. Ada waktu yang harus dia tunggu. Berapa? 13 tahun. Proses apa yang harus dialami? Sesuatu yang sangat tidak enak. Sesuatu yang sangat menyakitkan. Sesuatu yang di luar dugaannya. Sesuatu yang tidak diharapkan. Dia harus berpisah dengan orang tuanya. Dia dibuang oleh saudara-saudaranya. Ketidakadilan, kejahatan, kebencian. Saudara, itu yang dialami. Tapi Tuhan pakai itu untuk membentuk kehidupan seorang Yusuf. Enggak hanya berhenti sampai di situ. Dia melakukan kebenaran. Ya, saudara, dicobai sama istrinya Potifar. Tapi, saudara, luar biasa. Yusuf menang untuk titik ini, saudara. Dia menahan dirinya. Dia menguasai dirinya. Dia lolos di titik ini, saudara ya. Dia harus benci kepada saudaranya? Tidak. Saat dia ketemu dengan saudara, dia mengampuni dan dia berkata bahwa itu atas rancangan Tuhan yang baik buat hidup mereka. Dan di dalam penjara, hari ini di dalam penjara, besok bisa jadi Perdana Menteri. Itu di kamus mana ada kejadian seperti itu, saudara. Enggak ada trainingnya dulu. Tapi kalau Tuhan punya waktu, yang indah pasti terjadi. Amin. Tidak akan terlambat dan tidak akan terlalu cepat. Tuhan punya waktu, Tuhan punya proses. Ya. Ada sebuah peristiwa juga, saudara. Seorang hamba Tuhan. Ya, ini cerita dari seorang hamba Tuhan juga, Spurgeon. Dia punya kenalan hamba Tuhan juga. Dan hamba Tuhan ini akan mendatangi seorang tukang, seorang pekerja yang sakit. Dia belum kenal Tuhan, dia sakit dan menjelang ajal, mau meninggal. Ya, belas kasih itu ada. Ya, hamba Tuhan ini mendatangi si tukang yang sakit, yang mau mati ini, saudara. Tapi apa? Di luar dugaan. Respon yang didapat oleh hamba Tuhan yang mau besuk ini, mau kunjungan ini, saudara. Dia ditolak mentah-mentah oleh si tukang ini. Gak usah datang-datang, siapa lo? Gua gak kenal lo, gitu ya mungkin. Gak usah datang-datang lagi. Dimaki-maki begitu rupa. Tapi hamba Tuhan ini, saudara, luar biasa. Kesempatan berikutnya, 2 kali dia datang, ditolak. 3 kali dia datang, ditolak. Saya tadi pagi ngomong kalau di Tasik sudah ditolak begitu ya. Jangan ke sini. Wah, saudara, berani lagi enggak saudara datang lagi? Kasih tahu teman-teman ya, jangan ke sana ya. Enggak mau ditengokin.
Tidak mau diganggu dulu. Gitu ya. Tapi hamba Tuhan ini luar biasa. Datang 5 kali, tolak. 10 kali, tolak. 15 kali, tolak. 20 kali. Benar loh saudara, ini datang 20 kali, ditolak. Luar biasa. Tapi kali yang ke-21, saudara ya. Dia datang lagi. Dan si tukang ini berkata, sudah sini, ketemu sama aku. Kamu minta terus sama aku. Saudara, ketemu. Dan waktu ketemu, firman Tuhan disampaikan. Injil diberitakan. Dan orang si tukang yang sakit menjelang ajal itu, hari itu juga dia percaya kepada Tuhan Yesus dan menerima keselamatan. Untuk keselamatan seorang jiwa butuh kesabaran. Butuh kita nahan perasaan kita, enggak enak diperlakukan, perlu itu, saudara. Tapi kalau kita tekun, ada proses dan waktu Tuhan. Dan menang itu pasti terjadi. Amin, saudara. Mari kita tekun, mari kita sabar, mari kita kuasai diri. Berikutnya poin yang sebelum poin yang ketiga, Abraham menanti dengan sabar. Umur 75 tahun loh, Abraham itu dengar firman. Ya, dapat janji Tuhan umur 75 untuk dia punya anak. Oh, saudara, jadi kalau usia sudah lanjut, jangan berhenti berharap pada Tuhan yang penuh kuasa. Amin. Walaupun usia sudah lanjut, mujizat tetap terus deras terjadi dalam hidup kita. Amin, saudara. Loh, ini dialami oleh Abraham. Umur 75, dia dapat janji Tuhan bahwa dia akan punya keturunan sebanyak bintang di langit, pasir di laut. Dia percaya. Tapi tahun depan dia tunggu. 0. 2 tahun tunggu. 0. 5 tahun tunggu. 0. Tidak ada tanda-tanda. 10 tahun. 0. 15 tahun. 0. 20 tahun. 0. Saya merenungkan kalau itu terjadi dalam kehidupan kita di gereja ini. Ada nubuat dan pesan Tuhan buat seseorang. Untuk ngalamin mujizat Tuhan. Oh, saudara dibuktikan 5 tahun, gitu ya. Mana buktinya? Bohong. Gitu ya. Gak ada hasil, gak ada bukti. Gitu ya. Mungkin hamba Tuhan yang menyampaikan juga bisa dicemooh. Tapi saudara, kalau Tuhan berfirman, Tuhan pegang perkataannya. Dan itu pasti terjadi. Amin. Itu tidak mudah untuk menanti. Tapi Abraham menanti dengan sabar. Dan dengan demikian ia memperoleh apa yang dijanjikan kepadanya. Untuk menerima apa yang Tuhan janji. Pertolongan, berkat, jalan keluar. Ikuti proses Tuhan. Tunggu waktu Tuhan. Dia tidak pernah terlambat dan dia tidak pernah terlalu cepat. Amin. Ya, berikutnya. Kita baca bersama ayat ini. 2, 3. Sebab rancanganku bukanlah rancanganmu dan jalanmu bukanlah jalanku. Demikianlah firman Tuhan. Seperti tingginya langit dari bumi, demikianlah tingginya jalanku dari jalanmu dan rancanganku dari rancanganmu. Rancangan Tuhan bukan rancangan kita. Jalan Tuhan bukan jalan kita. Bedanya seberapa? Setingginya langit dari bumi. Wah, jauh banget saudara. Engkau punya yang baik. Tapi Tuhan punya yang terbaik. Yang sempurna. Yang luar biasa dalam hidup kita. Amin. Alami. Tunggu waktu Tuhan, masuk dalam proses Tuhan. Yang ketiga. Kenapa kesabaran dan penguasaan diri mesti ada dalam hidup kita bersama-sama? Itu akan menentukan siapa engkau dan saya, bagaimana engkau dan saya kelak. Dan hari ini dan hari esok. Poin yang ketiga adalah, tujuan dari kesabaran dan penguasaan diri adalah untuk mencapai tujuan Tuhan. Firman Tuhan di dalam Efesus pasal yang kedua ayat yang ke-10 di sana dikatakan, di dalam Kristus, kita diciptakan dalam Kristus untuk melakukan pekerjaan yang baik yang telah disiapkan Allah sebelumnya. Jadi kita, saudara dan saya diciptakan dalam Kristus untuk
melakukan pekerjaan baik yang Allah sediakan. Jadi ada pekerjaan baik yang Allah sediakan buat saya, buat saudara. Dan Tuhan mau engkau dan saya ada di dalamnya. Apapun profesimu, Tuhan mau lakukan. Tuhan mau kita melakukan pekerjaan baik yang Allah siapkan. Dan kita hidup di dalamnya. Ya, Yesus ketemu dengan Simon Petrus, Yesus ketemu dengan Andreas, dipanggil. Siapa mereka? Mereka adalah penjala ikan. Mereka adalah nelayan. Tapi Tuhan berkata bahwa kamu bukan penjala ikan lagi. Kamu akan menjadi penjala manusia. Dari penjala ikan dipakai Tuhan. Akan dipakai Tuhan untuk menjadi penjala manusia. Tuhan punya tujuan untuk panggilan atas hidup pribadi, hidup pernikahan dan keluarga kita masing-masing. Firman Tuhan Yeremia 29 ayat yang ke-11 di sana dikatakan, sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Tuhan menciptakan kau dan saya punya rancangan. Tuhan panggil kau dan saya punya rancangan. Dan rancangan itu yang pasti bukan rancangan kecelakaan. Ucapkan bersama, 2, 3. Bukan rancangan kecelakaan. Rancangan damai sejahtera. 2, 3. Rancangan damai sejahtera. Hari depan yang penuh harapan. 2, 3. Hari depan yang penuh harapan. Tangkap. Itu harus terjadi. Karena itu bagian yang Tuhan kerjakan dalam kehidupan kita. Bicara tentang ini, saudara, kehidupan adalah sebuah perjalanan. Ya, kehidupan ini seperti sebuah perjalanan. Ada tikungan-tikungan dalam kehidupan. Dan engkau dan saya harus lolos itu. Ya. Firman Tuhan juga katakan, masuklah. Matius 7 ayat 13-14, masuklah. Next. Melalui pintu yang sesak itu, karena lebarlah pintu dan luaslah jalan yang menuju kepada kebinasaan. Dan banyak orang yang masuk melaluinya, karena sesaklah pintu dan sempitlah jalan menuju kepada kehidupan. Dan sedikit orang yang mendapatinya. Masuk melalui pintu yang sesak. Ujungnya kehidupan. Pintu yang lebar kebinasaan. Jadi kenapa kita perlu penguasaan diri? Karena kita itu lewat pintu yang sempit. Saudara ya. Perlu kuasai diri. Di Tasik banyak jalan yang sempit, saudara ya. Di Tasik ini banyak jalan yang sempit dan ada yang sangat sempit. Gitu ya. Tapi itu baik mengingatkan kita bahwa hidup di dalam Tuhan kita harus lewat jalan yang sempit. Jadi kalau sempit kan kita mesti, aduh motor gak bisa masuk harus jalan. Kalau motor bisa masuk harus, gantian dulu motornya dulu baru badannya kita. Wah saudara, tapi itu baik untuk mengingatkan kita bahwa Tuhan mau kita menguasai diri. Bicara tentang tujuan, Tuhan panggil murid untuk sebuah tujuan. Tuhan panggil seorang yang namanya Saul. Siapa Saul? Dia orang dari suku yang terkecil, suku Benyamin. Tuhan pilih dia untuk menjadi raja pertama di Israel. Bukankah ini sebuah kehormatan yang luar biasa yang Tuhan percayakan untuk seorang yang namanya Saul? Oh, ada kepercayaan dan kehormatan dari Tuhan buat seorang Saul. Tapi luar biasa, firman Tuhan juga berkata bahwa Tuhan akan mengokohkan kerajaan Saul itu untuk selama-lamanya. Tuhan gak hanya milih Saul, tapi juga Tuhan akan kokohkan kerajaannya Saul untuk selama-lamanya. Bukankah ini satu hal yang luar biasa, yang mulia Tuhan aturkan buat kehidupan seorang Saul dari suku yang terkecil. Tuhan pilih, dia jadi raja dan dikokohkan untuk kerajaannya itu kekal selama-lamanya. Untuk selama-lamanya pemerintahannya. Saudara, tapi ini tujuan Tuhan. Tapi apakah Saul sampai pada tujuan Tuhan itu? Ini tanda-tandanya. Dan kuncinya adalah apa? Pada kesabaran dan penguasaan diri. Di Sanwa, ya sebuah tempat di lautan Pasifik, saudara.
itu banyak kepiting katanya, karena saya belum pernah ke sana ya. Jadi di Lautan Pasifik di tempat yang namanya Sanwa itu banyak kepitingnya. Nah, bapak-bapak suka mancing kepiting ini. Caranya bagaimana? Dengan mengikat batu dengan tali. Jadi batu diikat dengan tali. Kemudian mungkin diadu dengan batu-batu, atau mungkin kalau tahu tubuhnya kepiting ditok-tok-tok begitu ya. Nah, pakai batu, pada pegang batu pakai tali. Nah, kepiting yang marah dia akan gigit itu batu, tangkap itu batunya. Dan kemudian apa? Kepiting akan kepancing kan oleh si bapak-bapak itu. Dan dengan cara itu seterusnya dan seterusnya. Saudara, ada batu-batu masalah dalam kehidupan kita yang itu bisa menjadi pancingan untuk engkau dan saya terjebak dalam masalah, dalam kesulitan, dalam hal yang tidak enak. Nah, Saul ada dalam kondisi ini, saudara. Ya, next. Ya. Samuel sudah berkata kepada Saul, Saul, tunggu ya 7 hari. Kamu harus mendahului ke Gilgal, aku akan mempersembahkan korban bakaran dan korban keselamatan. Kamu tunggu 7 hari dan aku akan memberitahu kepadamu apa yang harus engkau lakukan. Siap. Ya. Tapi saudara, apa yang terjadi? Musuh sudah ada di depan hidung. 7 hari sudah ditunggu, Samuel belum datang. Saul ngalamin kepanikan yang begitu rupa. Rakyat panik. Saudara ya, musuh sudah di depan, sudah dekat dengan kita. Tapi si nabi Tuhan belum datang untuk membawa korban persembahan kepada Tuhan untuk minta belas kasihan sama Tuhan. Kepanikan terjadi. Next. Ya, apa yang membuat Saul panik? Firman Tuhan berkata, karena aku melihat rakyat itu berserak-serak dan meninggalkan aku. Dan engkau tidak datang-datang pada waktu yang telah ditentukan. Padahal orang Filistin sudah kumpul di Mikmas. Saul melihat, matanya melihat musuh di depan hidung, sudah dekat. Rakyatnya pergi ngacir sebagai seorang pemimpin. Saudara, apa yang terjadi? Panik. Karena panik, muncul ide, pikiran. Maka pikirku, sebentar lagi orang Filistin akan menyerang aku di Gilgal. Padahal aku belum memohon belas kasihan. Sebab itu aku memberanikan diri untuk membawa korban persembahan. Saudara, untuk sebuah pelanggaran dia memberanikan diri. Dia tahu kalau dia melanggar. Tapi saudara, firman Tuhan berkata setelah dia membawa korban persembahan itu, Samuel datang. Hanya terpaut sedikit waktu, Samuel datang. Tapi Saul melakukan pelanggaran. Dia enggak dengar apa yang Tuhan firmankan. Saudara, ada batu-batu masalah yang terjadi dalam kehidupan kita. Ada batu masalah yang terjadi dalam kehidupan Saul. Dan dia kepancing. Dia melanggar apa yang dikatakan oleh Samuel. Dia melanggar apa yang Tuhan perintahkan. Dan firman Tuhan berkata, kembali ke PowerPoint berikutnya, sebelumnya tadi. Karena dia berubah setia. Sebelumnya, stop. Firman Tuhan berkata di dalam 1 Samuel 13 ayat 14. Di sana katakan, tetapi sekarang kerajaanmu tidak akan tetap. Tuhan telah memilih seorang yang berkenan di hatinya. Karena engkau tidak mengikuti apa yang diperintahkan Tuhan kepadamu. Saudara, awalnya Tuhan mau kokohkan kerajaannya si Saul. Tapi 2 tahun kemudian, firman Tuhan ini dicatat, kerajaannya Saul tidak akan tetap. Tuhan sudah milih pengganti. Ada vonis Tuhan. Awalnya ada tujuan yang baik dari Tuhan. Tapi tujuan itu enggak kesampaian. Karena apa? Kesabaran dan penguasaan diri. Untuk sebuah ketaatan butuh kesabaran dan penguasaan diri. Akibat dia digagal di poin ini. Kena vonis. Tuhan sudah pilih seorang yang berkenan. Karena engkau tidak mengikuti apa yang diperintahkan Tuhan kepadamu. Saudara, untuk kasih kita perlu sabar. Untuk taat engkau dan saya perlu sabar. Dan saat kita sabar, kita perlu juga penguasaan
diri. Next. Ada kisah yang lain Musa, ya, tapi ini sama. Next. Next. Ya, ini ada sebuah kisah. Dr. Thomas Cooper, saudara, ini seorang yang hidup di zaman Ratu Elizabeth dan dia mempersembahkan sebuah kamus yang sudah ditambah dengan 30.000 kata-kata gitu ya. Jadi dia menghimpun, dia menulis dan karya ini dipersembahkan kepada Ratu Elizabeth dan sudah diterbitkan dalam sebuah buku. Tapi dengan berjalannya waktu, dia punya istri. Istrinya si Cooper ini tidak seperti istri-istri di sini. Dia jahat, saudara ya. Jahat. Dia masuk ke kamarnya, dia tahu ada catatan arsip-arsip berkasnya si ini. Cooper suaminya, dia bakar itu semua. Dan apa yang terjadi, saudara? Habis. Dan waktu suaminya datang, dia melihat mana kok bersih, gak ada lagi berkas-berkas itu. Dia panggil istrinya. Yang, gitu ya. Namanya Dina. Dina, siapa yang memusnahkan ini arsip-arsipku? Oh, ini loh tanganku yang jahil suamiku. Ini yang membakarnya habis. Karena dia takut kalau dengan karya itu akan mengancam suaminya akan dibunuh. Jadi nggak tahu itu kemungkinan apa yang terjadi di zaman itu ya. Sampai dia membakar barang berharga karya suaminya ini. Dan suaminya berkata, Dina, engkau membuat dunia ini menjadi kacau. Tapi kemudian apa yang dia lakukan? Dia mulai kembali menulis lagi, saudara, dari awal. Dan itu butuh waktu 8 tahun, saudara. 8 tahun lagi dia bikin itu. Tapi dia menjadi orang yang sukses. Ada batu-batu masalah yang terjadi dalam hidupnya. Bisa dilakukan oleh istri, mertua, orang tua, anak. Atau bahkan mungkin hamba Tuhan. Bisa loh saudara. Ya, batu masalah itu terjadi, ya, membuat kita emosi, marah, mundur, ya, mundung, ngambek. Tapi saudara, mari ada tujuan Tuhan yang besar buat hidup kita. Mari kita menjadi orang yang sabar, orang yang penuh dengan penguasaan diri. Sehingga kita sampai pada tujuan yang Tuhan tetapkan dalam hidup kita. Saya tutup dengan sebuah kisah. Ada seorang pemuda yang miskin, saudara ya. Pemuda ini miskin. Dia hanya punya satu harta, yaitu kuda hitam. Dia dijuluki si bodoh di kampungnya karena kesabarannya. Jadi sabar sekali, saudara, si pemuda ini. Dan olokan itu dan sebutan itu sampai ke raja. Ya, raja memanggil prajuritnya. Aku ingin membuktikan kayak apa sih sabarnya si pemuda miskin itu. Miskin kok katanya sabar sekali. Sabarnya kayak apa? Dia hanya punya satu kuda. Ambil itu kudanya. Ambil. Ya, dia siapkan prajurit untuk ngambil, untuk mencuri kudanya. Dan dia siapkan pasukan yang lain, prajurit yang lain. Untuk ngintip apa reaksi dari si pemuda miskin ini. Ya. Tengah malam dicurilah kuda kesayangan ini, kuda hitam. Bawa ke kerajaan. Dan saudara, paginya dia mau kasih makan itu kuda. Loh, suaranya juga gak ada, baunya gak ada, cuman kotorannya kali ya. Sudah tidak ada kudanya. Tapi ada petani yang mengintip di situ, prajurit yang nyamar jadi petani ngintip gitu ya. Apa itu yang dilakukan oleh pemuda itu? Dia hanya tersenyum. Dan ada sebuah pernyataan yang dia katakan. Ya, semoga kudaku berguna untuk orang yang mencurinya. Dan semoga masalah yang dihadapi oleh si pencuri itu dapat teratasi melalui kuda yang dicuri. Semoga kudaku berguna dan masalah orang itu akan terselesaikan. Karena dia dengar pesan papahnya.
papahnya selalu berpesan, sabar 1 kali, 1 masalah selesai. Sabar 1 kali, 1 masalah selesai. Dan saudara, kisah itu didengar oleh raja, dan raja kagum dan takjub. Benarkah orangnya seperti itu? Oh, ternyata benar-benar sabar. Panggil dia. Dia dipanggil ke kerajaan. Dan pemuda miskin ini diangkat menjadi penasehat raja. Saudara, ada kemuliaan di balik kesabaran dalam penderitaan, di balik penguasaan diri. Ada upah, ada pahala. Amin, saudara. Orang sabar disayang Tuhan. Nah, itu kan sering dengar itu ya. Itu betul. Yesus mengalami kemuliaan ini. Dan ada kemuliaan Bapa yang Bapa sediakan untuk engkau dan saya ngalami. Mari kita bertumbuh dalam kesabaran. Mari kita bertumbuh dalam penguasaan diri. Selamat menikmati besar dan kebesaran dan kemuliaan Tuhan dalam hidup kita. Amin untuk firman Tuhan.